Hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya membuat bros rajutan yang bisa juga digunakan untuk gantungan tas. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang poli Cherry Onitsuga, hooknya 4/0 dari Tulip. Sisakan benang agak panjang, lalu buat magic ring dan buat 6 single crochet di dalam magic ring. Tarik benang di awal dan eratkan, gabungkan di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Jumlahnya ada 6 single crochet. Baris kedua buat 1 chain, lalu buat 2 single crochet di dalam satu lubang atau single crochet increase. Jadi buat single crochet increase 6 kali. Baris kedua jumlahnya ada 12 single crochet, gabungkan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 1 chain, lalu buat 1 single crochet dan single crochet increase. Ulangi polanya 6 kali. Jumlahnya ada 18 single crochet, gabungkan dengan slip stitch. Baris keempat buat 1 chain, lalu buat pola 2 single crochet dan single crochet increase. Ulangi sebanyak 6 kali. Jumlahnya ada 24 single crochet, gabungkan dengan slip stitch. Baris kelima buat 1 chain, lalu buat 6 single crochet. Lewati 6 stitch di bawah, lalu masuk ke stitch berikutnya buat 6 single crochet. Lewati 6 stitch di bawah, lalu gabungkan di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Jadi baris kelima jumlahnya ada 12 single crochet. Baris keenam buat 1 chain, lalu buat pola 1 single crochet dan single crochet increase. Ulangi 6 kali. Jumlahnya menjadi 18 single crochet, gabungkan dengan slip stitch. Baris ketujuh buat 1 chain, lalu buat single crochet di setiap stitchnya, atau buat 18 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-8 juga sama, buat 1 chain, lalu buat 18 single crochet. Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch, tapi ambil benang warna lain. Di sini saya gabungkan dengan warna kopi susu. Slip stitchnya diselesaikan dengan benang warna lain. Lalu buat 1 chain. Baris ke-9 buat 18 single crochet dengan warna yang baru.
Gabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna kuning lagi. Baris ke-10 kita jalan dengan warna kuning. Buat 1 chain, lalu buat pola 2 single crochet dan single crochet increase. Ulangi sebanyak 6 kali. Untuk benang warna kopi susu bisa diputus dengan korek ya. Baris ke-10 jumlahnya menjadi 24 single crochet, gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-11 sampai baris ke-16 caranya sama, buat 1 chain lalu buat 24 single crochet, diakhiri slip stitch. Jadi buat 24 single crochet sebanyak 6 baris. Setelah dikerjakan sampai baris 16, buat 2 chain lalu diputar. Sekarang kita gabungkan 24 stitchnya tadi. Caranya, ambil benangnya dari samping lalu buat 3 chain, lalu gabungkan 2 stitch dengan 1 single crochet dan 3 chain sebanyak 11 kali. Hasilnya ada 12 renda seperti ini, lalu masuk ke stitch yang paling ujung, gabungkan dengan slip stitch, buat 1 chain, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Untuk membuat lengan baju, ambil benang yang sudah dibuat slip knot dan kita kembali ke baris 4. Di 6 stitch yang tadi dilewati, ambil benang lalu buat 1 chain dan 6 single crochet. Gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Baris 2, 3, dan 4 caranya sama, buat 1 chain dan 6 single crochet, diakhiri slip stitch. Selesai di baris keempat, untuk baris kelima buat 1 chain, lalu buat 1 single crochet dan 3 chain sebanyak 6 kali. Gabungkan dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Ulangi membuat cara yang sama untuk sisi sebelahnya, dari baris 1 sampai di baris kelima. Untuk pola kaki, lewati dari ujung 6 stitch, lalu masuk di stitch kelima, ambil benang warna putih, lalu sisakan benang yang panjang seperti ini, kurang lebih 50 cm ya, lalu diikat dan kita akan membuat pola kakinya. Ikuti caranya seperti di video ini.
Di sini saya buat sebanyak 9 kali motif, lalu putus benangnya dengan korek, ikat kedua ujungnya dan rapikan sisa benangnya. Lewati satu stitch, lalu buat lagi pola kaki dengan cara yang sama. Untuk pola sepatu, buat magic ring lalu 6 single crochet, baris kedua dan ketiga caranya sama, buat 6 single crochet diakhiri slip stitch. Lalu disisakan benang agak panjang dan diputus dengan korek. Kemudian gabungkan dengan pola kakinya tadi dan dijahit ya, supaya sepatunya ini tidak mudah terlepas. Sekarang kita lanjut membuat pola topinya. Buat dua bagian dengan cara yang sama seperti di baris 1 dan baris 2. Jumlahnya menjadi 12 single crochet. Baris ketiga buat 1 chain, lalu buat 12 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Baris keempat juga sama, buat 1 chain, lalu buat 12 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch, lalu diisi dengan sedikit dakron. Lalu tutup dengan bagian yang sama seperti baris 1 dan baris kedua tadi, dan gabungkan 2 stitchnya dengan 12 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Lanjut di baris ke-6 buat 1 chain. Masuk hanya di bagian back loop saja atau loop bagian belakang saja. Buat single crochet increase 12 kali. Jumlahnya menjadi 24 single crochet back loop, gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-7 buat 1 chain, sekarang masuk di bagian front loop atau loop bagian depan saja. Buat 24 single crochet. Gabungkan dengan slip stitch. Buat 1 chain, lalu buat single crochet mundur atau crab stitch. Sampai di awalannya langsung putus benangnya saja dengan korek, kemudian dirapikan sisa benangnya ini. Kita lanjut lagi membuat bagian rambutnya, potong benang kurang lebih sepanjang 20 cm sebanyak 3 helai. Kemudian masuk di bagian back loop, lipat jadi 2, lalu buat simpul. Buat 3 simpul, lewati 1 back loop, lalu buat 3 simpul lagi. Lalu kepang ketiga talinya ini sampai di ujung, lalu diikat.
Rapikan ujungnya dengan gunting. Sekarang kita buat tutup penitinya. Buat magic ring, lalu 6 single crochet. Baris kedua buat 1 chain, lalu buat single crochet increase, 2 chain, lewati 1 stitch, lalu buat single crochet increase 2 kali. Buat 2 chain, lewati 1 stitch, lalu buat single crochet increase. Jadi ada 2 lubang ya. Nanti kalau sudah selesai digabungkan dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Penitinya ini saya gunakan yang berukuran 2 cm. Masukkan ke 2 lubang yang sudah dibuat tadi, seperti ini ya. Kemudian satukan dengan pola topinya tadi. Lalu satukan pola topi dengan pola gaun yang pertama tadi, dijahit menggunakan sisa benangnya dan jarum tapestri. Bisa juga brosnya ini dipasangin karabin supaya bisa juga digunakan untuk gantungan. Sekarang bros rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga suka dan bermanfaat.